Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Jumat 29 September 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hari yang luar biasa. Kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Filipi 1 ayat 12. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak, mengapa? Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu semakin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah tekun dalam iman. Paulus sangat mencintai dan merindukan orang-orang di Filipi. Dia selalu mengingat dan memikirkan mereka, mendoakan mereka dan selalu rindu untuk berjumpa. Satu kenangan indah yang justru menjadi sukacita Paulus ketika berada dalam penjara, dan mengingat terbangunnya kasih yang alami bersama dengan orang percaya di Filipi. Dan yang lebih membuat Paulus merasa bersyukur ketika mendengar bahwa orang-orang percaya di Filipi tetap merawat dan memelihara persekutuan mereka. Ayat yang kelima. Paulus meyakinkan orang Filipi bahwa dirinya bukanlah tawanan bangsa Romawi, melainkan tawanan Kristus. Ia dipenjara karena Kristus, bukan karena berbuat suatu kejahatan atau melakukan pemberontakan. Saat dalam penjara, ia menyaksikan bahwa apa yang dialaminya bukanlah sebuah beban, dan ia harus menjalani semua itu karena Kristus. Kemenangan yang telah diperolehnya dalam Kristus melahirkan kekuatan baginya dalam menghadapi pengadilan yang sangat mungkin diputuskan bersalah dan pasti akan dibunuh. Pernyataan Paulus sangat tegas, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ayat ke-21.
Kemenangan Kristus telah dianugerahkan bagi orang percaya, dan kemenangan itu tidak dapat dirampas dari kehidupan kita, baik kehidupan atau kematian, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, atau suatu makhluk lain. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 38 dan 39. Karena itu, mari meneladani sikap iman orang percaya di Filipi. Demikian pula keteladanan iman Paulus yang terus berusaha memelihara persekutuan di dalam Kristus, sekalipun dia dalam tekanan dan ancaman. Yakinlah, Kristus adalah kemenangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah kami baca dan kami akan lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.